Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayatuha al akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan yang kedua ya untuk melanjutkan ya pembelajaran kita yaitu materi al-adab, dan pada pertemuan kali ini ya kita akan masuk pada al-adab fi al-asri al-jahili ya. Jadi di dalam adab ya nanti ada dibagi menjadi berbagai masa ya. Sebentar. Ya, sebelum masuk kita akan mengenal ya al-usur al-adabiyah, ya, periode sastra. Ya, al-usur al-adabiyah. Tapi sebelumnya kemarin ada ya fununul adab atau anwaul adab, ada dua macam. Yang pertama nasr ya. Kalau nasr contohnya ya, kalau nasr itu tidak ada wazan dan juga tidak ada qafiyahnya ya. Contohnya adalah khutbah, kemudian risalah ya, wasiyah, hikmah, al-mathal ya, wal qissah. Kemudian yang syair itu ada wazan dan qafiyahnya ya, dan nanti agrobnya ada berbagai macam ya, bisa al-madah ya, al-wasf ya, al-hija dan lain sebagainya. Kemudian kita al-usul adabiyah ya, di sini para peneliti sastra Arab ya membaginya menjadi 6 masa ya. Yang pertama al-asru al-jahili. Ya, ini sebelum Islam ya. Dimulai sebelum Islam ada ya. Biqarnainin ya, biqarnaini au qarnin wa nisf ya. Sebelum Islam ya, dua abad atau 1,5 abad ya. Kemudian berakhir setelah munculnya Islam. Kemudian yang kedua asru sadri al-Islam. Ya, ini muncul ya, dimulainya kapan? Setelah munculnya Islam ya, dan berakhir setelah ya berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin ya, setelah Imam Ali bin Abi Thalib ya, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga masa al-asr al-Umawi ya. Ini ya setelah munculnya ya berdirinya daulah Bani Umayyah ya, dan berakhir setelah ya berakhir ya daulah Bani Umayyah ini ya. Kemudian yang keempat al-asru al-Abbasi ya. Seterusnya ya. Kemudian ada al-asru al-Wasit ya. Kemudian ada yang terakhir al-asru al-Hadis ya, atau al-asru al-Hadir atau al-Mu'asir. Ya, ini pada masa sekarang ini ya. Ya, ini mulainya setelah ya dulu ada gerakan ya reformasi atau apa ya, pada permulaan ya abad ke-13 Hijriah ya hingga sekarang. Ini sudah. Kemudian kita masuk pada al-asru al-jahili. Ya, al-adab fi al-asri al-jahili tadi ya sebelum munculnya Islam ya. 2 abad atau 1,5 abad ya. Kemudian mafhum al-asri al-jahili ya, wal maksudu bi al-asri al-jahili ya, ini apa ya? Ya, ini ya intinya sebelum Islam ya. Ini dinamakan dengan al-asru al-jahili. Jadi bukan maksudnya ya pada masa itu semuanya orang-orang Arab itu jahil ya, secara bahasa artinya ya ini ya bodoh ya, di sini tidak. Ya, bahkan mereka ya berilmu ya, meskipun tidak bisa membaca dan menulis ya, mereka ya mengetahui misalnya ilmu falak ya, ilmu qiyafah ya. Qiyafah itu adalah keahlian ya untuk mengetahui kemiripan orang ya itu melalui jejak atau telapak kakinya ya. Yaitu bisa menentukan nanti nasab seseorang ya. Ya, digunakan untuk menetapkan nasab seseorang.
yaitu keahlian orang Arab terdahulu ya. Kemudian ya ini langsung ke sini saja. Walladzi yadhar ya anna sababa tasmiyati hadzal asri bil jahili ya, sebabnya apa dinamakan dengan al asr al jahili ya oleh para peneliti sastra Arab ya, innama ya atau apa sejarawan ya sastra Arab ya ya'udu li tasmiyatil Qur'anil Karim lahu ya, ini kembali kepada penamaan Al-Qur'an ya dengan jahiliyah ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala ya wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ya, di sini disebutkan al jahiliyah ya, jadi sumbernya berasal dari Al-Qur'an ya. Dan janganlah kalian ya wahai perempuan berhias ya sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Wa kadzalika, ini kembali juga kepada tasmiyatu ar-rasul ya. Wa kadzalika ya'udu li tasmiyati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam kama fi qauli khiyarukum ya fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faqahu ya. Jadi di sini ya kembali kepada penamaan dari Al-Qur'an sendiri dan ya, dalam hadis Nabi ya. Dan kemudian kita lewat langsung berikutnya ya. Ini bi'a al-jugrafiyah ya, kita lewati ya. Ya keadaan berdasarkan keadaan ketika itu ya, berdasarkan geografi, iklimnya bagaimana ya, dan seterusnya berkaitan tentang geografi. Kita masuk ke hayatul Arab al-istimaiyah wal khuluqiyah wal thaqafiyah ya, kehidupan bangsa Arab ya, ini berkaitan tentang masyarakat ya, kemasyarakatan sosial ketika itu ya, dan juga dari sisi akhlak dan thaqafahnya ya. Al-Arabu ya mujtama'un ya qabaliyun min ad-darajati al-ula ya, wa al-qabilah fihi muqaddasah ya, wa amruha muta' wal mar'u minhum ghaliban ma yakunu ala dini qabilatihi fi rushdiha wa ghayyiha ya. Jadi orang Arab terdahulu ya kabilah itu menjadi pertama ya, sangat diutamakan sekali ya, sangat dimuqaddasah, disucikan ya. Dan seseorang ya itu mengikuti agama kabilahnya ya, baik itu kabilahnya benar atau dalam kesesatan ya diikuti ya, karena ya pada masa itu ya fanatik kabilahnya itu sangat kentara sekali ya, sangat kental sekali. Kemudian langsung lewat berikutnya. Jadi seperti itu ya intinya, kabilahnya fanatik kesukuan ya, fanatik kabilahnya itu kuat sekali. Ini lewati saja. Kemudian al-hayah al-khuluqiyah ya, akhlaknya bagaimana dari sisi akhlak ya pada masa jahiliyah dahulu ya. Jadi disebutkan ya faqad kana minha ya akhlakun karimah asilah ya. Jadi mereka meskipun tadi ya fanatik dalam sukunya ya, juga apa memiliki akhlak yang mulia ya, akhlaknya sangat mulia ya. Misalnya apa, al-karam ya, dermawan ya, sehingga hingga ada penyair yang menyebutkan ya, jika ada yang bertamu itu dimuliakan sekali ya, hingga ya, misalnya jika misalnya mempunyai hewan yang sangat disukai itu kemudian dihidangkan ya, disembelih kemudian dihidangkan hingga seperti itu. Bahkan yang lebih hingga disebutkan mengenaskan atau karena sangat itu ya, sangat dermawan sekali ya. Ada penyair yang menulis syairnya itu ya, jika tidak punya apa-apa ya yang untuk dihidangkan kepada tamunya ya, disebutkan
dia menyembelih ya anaknya gitu ya, untuk dagingnya itu dihidangkan kepada tamunya. Ya wallahu alam ini. Kemudian ini di dalam syairnya ya. Kemudian juga al-furusiyah ya. Jadi mereka ahli di dalam apa namanya berkuda seperti itu ya, untuk berperang. Wa izzatun nafsi ya, memiliki jiwa yang mulia ya, memiliki izzah. Wal ifah wa syaraf ya, wa karoh wa kurhu adzulli ya, mereka tidak suka ya, membenci kerendahan ya, sesuatu yang hina ya. Dan mereka juga silaturahim ya, tetap ya, karena tadi juga fanatik ke sukuannya itu kental sekali ya, dan juga baik dalam tetangga. Kemudian juga akhlak mulia lain yaitu membantu orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang fakir ya, jujur ya, amanah dan setia ya, ketika berjanji menepati ya, begitu. Kemudian selain itu juga ada ya sesuatu ya, misal pada masa jahiliyah ya, mereka ada yang minum minuman keras ya, al-maisir ya, judi ya. Kemudian juga al-fakhr bil ansab ya, bangga terhadap nasabnya, bangga terhadap kabilahnya ya. Niyahah ya, berkabung ya, misalnya sampai memukul kepala ya, merobek-robek baju ya, sampai berlebihan ya. Watiar wal kahanah ya, seperti ini kemudian diingkari oleh Islam. Maksudnya ini tidak diperbolehkan ya, tidak boleh judi, khamr dan lain sebagainya ya. Fanatik terhadap suku ya, bangga terhadap suku ya, tidak diperkenankan. Kemudian masuk pada al-haya ats-tsaqafiyah ya, mereka ya orang-orang Arab ya, itu ahli balaghah ya, ahli fasahah ya, mereka paham ya kalimat-kalimat ya, diksi-diksi ya, diucapkan kapan itu tepat ya. Jadi fasahah di sini bukan maksudnya fasih di dalam mengeluarkan makharijul hurufnya sesuai dengan makharijnya ya, bukan seperti itu. Tapi ya nanti ini antum ya, antunna pelajari di balaghah ya, fasahah itu apa ya. Oleh karena itu ya, Al-Quran sampai apa, menantang mereka, tahaddahumul Quranul Karim ya, di dalam ini tadi berkaitan tentang ya balaghah ya, karena mereka ahli balaghah ya, disuruh ya, ditantang untuk mendatangkan ya satu surat ya, ataupun tidak hanya satu surat, atau ayat pun tidak mampu ya, karena kehebatan Al-Quran ya, keistimewaan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah dari Rabbul Alamin ya, tidak ada yang bisa menandinginya ya. Ya Allah kok dilawan, nggak ada yang bisa melawannya. Kemudian juga mereka di sini kita sebutkan kama urifa al-Arab syai'an minal qiyafah wa ilmil ansab wal kahanah wal falak ya. Orang-orang Arab tadi sudah disinggung juga, mereka ahli dalam qiyafah ya tadi ya, suatu keahlian untuk mengetahui nasab seseorang ya, berdasarkan ya tadi ya telapak kaki gitu ya. Dan mereka mengetahui nasab ya, ilmu nasab dan perdukunan, serta al-falak ya, ilmu falak. Dan juga mereka mempunyai ya muntadayat ya, wa aswaq litijarah wa tahkim fil khusumat ya, wa mufadati al asra wa tasyawur fi al muhimmat wal mufakharah fil muhimmat. Di sini juga mereka ketika ada persengketaan ya, mereka juga memiliki ya seperti pengadilan gitu ya, untuk memutuskan ya, atau untuk mufadah al asra, untuk menebus ya tawanan ya, yang ditawan oleh musuh misalnya ditebus ya. Wa tasyawur fil muhimmat wal mufakharah bi syi'ri wa naqdi wal istima' lil khutab ya, wa bathil ara al islahiyah min diniyah
wa akhlaqiyah. Jadi itu tadi ya, fungsi pasarnya seperti itu tadi ya, untuk perniagaan ya, untuk tadi memutuskan suatu ya persengketaan ya, untuk menebus tawanan ya, ini di dalam pasar. Dan juga untuk bermusyawarah ya dalam hal-hal yang penting, dan juga ketika di pasar mereka saling adu syair ya, saling berbangga dengan syairnya ya, sehingga ketika dalam satu kabilah itu ada penyair, maka sangat dimuliakan sekali penyair tersebut ya, karena bisa meninggikan ya kabilah tersebut ya, derajatnya di kalangan bangsa Arab ketika itu. Dan juga untuk mengkritik syair tersebut ya, untuk menilainya ya, kritik sastra. Kemudian juga untuk mendengar khutbah ya dan lain sebagainya ya. Dan juga untuk wabathi al-ara al-islahiyah min diniyah wa akhlaqiyah, dan juga untuk mencurahkan pendapat-pendapat ya, untuk yang tujuannya untuk perbaikan ya, yang baik, yang positif dari sisi agama dan dari sisi akhlak. Wala'ala min fawaid hadhil aswaq taqrib lahajati qabailil arab ya, li'anna al-jami' kanu yata'amaluna ma'a tujjari Quraisy wa yatakhatabuna bilahjati Quraisy allati qawiyat. Dan ini ya barangkali ya faedah dari pasar tadi, yaitu mendekatkan dengan lahjah ya kabilah Arab ya. Dari antara kabilah Arab itu ada berbagai macam lahjah ya, karena ya li'anal jami' kan yata'amaluna ma'a tujjari Quraisy ya, karena semuanya ya itu bermuamalah dengan pedagang-pedagang dari Quraisy ya, orang-orang bangsa Quraisy ya kabilah Quraisy ya, mereka kan pekerjaannya ya, mereka adalah berdagang ya, dan mereka bercakap-cakap ya itu menggunakan lahjah Quraisy, karena itu lahjah yang paling kuat ya, kayak seperti bahasa nasional gitu ya. Summa izdadat quwwatan binuzul Quran, kemudian bertambah kuat setelah turunnya Al-Quran, karena Al-Quran turun dengan lahjah Quraisy ya. Kemudian dari sisi kehidupan agama ya, bangsa Arab ketika masa jahiliyah terdahulu ya, banyak yang ya anna katsir minal Arab qad abadat al-awthan, mereka banyak yang menyembah berhala ya. Ya, tujuannya apa menyembah berhala? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan ini tidak benar, dan juga sebagai ya syafaat ya, pemberi syafaat di sisi Allah, dan ini tidak benar ya. Ya, meskipun mereka mereka ya dalam hal tauhid rububiyah ya, mereka ya melaksanakannya ya, mengakui kalau yang menciptakan langit dan bumi ini ya, yang mengatur semuanya ini adalah Allah Ta'ala. Akan tetapi dalam hal uluhiyah ya, mereka tauhidnya salah ya, tidak mengisahkan Allah Ta'ala dalam tauhid rububiyah ya. Ini lewati saja ya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya untuk pertemuan hari ini ya. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.